Pengkhianatan dalam cerita Transformers dapat terjadi ketika salah satu anggota dari Autobots atau Decepticons memilih untuk memihak pihak lawan atau bahkan memihak manusia atau kelompok lainnya. Biasanya, pengkhianat dalam cerita Transformers memiliki motif dan tujuan yang berbeda dari kubu asalnya. Contohnya adalah karakter Jetfire dalam film Transformers Revenge of the Fallen. Awalnya Jetfire merupakan anggota Decepticons, namun kemudian ia mengkhianati kelompoknya dan bergabung dengan Autobots untuk membantu mereka dalam melawan Decepticons. Selain Jetfire, ada juga karakter Sentinel Prime dalam film Transformers Dark of the Moon yang dulunya merupakan pemimpin Autobots. Namun kemudian ia mengkhianati kubunya dan bergabung dengan Decepticons karena ia merasa bahwa manusia telah mengkhianati Autobots. Pengkhianatan dalam cerita Transformers seringkali memunculkan konflik dan drama yang menarik, serta menjadi salah satu alur cerita yang menarik bagi para penggemar franchise ini. Nah, selain dua contoh tadi, ada beberapa karakter yang juga pernah mengkhianati kubunya sendiri. Siapa saja mereka, langsung saja kita bahas. Five. Yang pertama ada Starscream, anggota Decepticon mengkhianati Megatron demi mengambil alih kekuasaan. Starscream adalah salah satu karakter utama dalam Transformers dan ia adalah salah satu Decepticon, kelompok robot jahat yang ingin mengambil alih kekuasaan di Cybertron, planet robotik asal mereka. Starscream seringkali menunjukkan sifat-sifat ambisius, sombong, dan tidak setia, dan hal ini membuatnya tidak dapat dipercaya oleh Megatron, pemimpin Decepticon saat itu. Dalam beberapa cerita Transformers, Starscream mencoba mengambil alih kepemimpinan Decepticon dari Megatron. Ia melakukannya dengan berbagai cara, termasuk membentuk aliansi dengan musuh Decepticon, membuat rencana untuk membunuh Megatron secara diam-diam, dan bahkan membujuk anggota Decepticon lainnya untuk berpihak padanya. Puncak dari ambisinya terjadi dalam beberapa cerita, di mana ia berupaya menyingkirkan Megatron dengan berbagai cara, dan akhirnya berhasil melakukannya. Namun, Starscream tidak bisa bertahan lama sebagai pemimpin Decepticon, dan ia akhirnya dikalahkan oleh Megatron dan harus menerima hukuman atas pengkhianatannya. Pada akhirnya, Starscream tidak pernah berhasil mengambil alih kepemimpinan Decepticon secara permanen. Meskipun begitu, ambisinya dan sifat-sifatnya yang tidak stabil dan tidak dapat dipercaya tetap membuatnya menjadi salah satu karakter yang menarik dalam cerita Transformers. Four. Selanjutnya ada Wheeljack mengkhianati Autobot dan sering bersekutu dengan Decepticon. Wheeljack adalah salah satu karakter dalam franchise Transformers yang biasanya digambarkan sebagai seorang Autobot yang ahli dalam bidang teknologi. Namun, dalam beberapa versi cerita, karakter ini mengkhianati Autobot dan bergabung dengan Decepticon untuk mencapai tujuannya. Salah satu contoh di mana Wheeljack mengkhianati Autobot adalah dalam serial animasi Transformers Prime. Dalam serial ini, Wheeljack bergabung dengan Decepticon karena dia ingin membalas dendam kepada Dreadwing, Decepticon yang membunuh rekannya di Autobot. Wheeljack merasa bahwa Autobot tidak memperlakukan masalah ini dengan serius dan akhirnya bergabung dengan Decepticon untuk mencari keadilan. Namun, ketika Wheeljack bekerja dengan Decepticon, dia akhirnya menemukan bahwa mereka tidak memiliki prinsip moral yang sama dengan dirinya. Dia akhirnya menyadari bahwa bergabung dengan Decepticon bukanlah solusi yang tepat untuk masalahnya, dan akhirnya kembali ke pihak Autobot untuk membantu mereka melawan Decepticon. Dalam cerita lain, Wheeljack mungkin mengkhianati Autobot karena alasan yang berbeda. Namun, dalam setiap kasus, pengkhianatan tersebut biasanya disebabkan oleh ketidakpuasan atau konflik nilai antara Wheeljack dengan Autobot. 3. Knockout mengkhianati Decepticon dan bergabung dengan Autobot.
Knockout adalah salah satu karakter antagonis dalam waralaba Transformers yang merupakan anggota Decepticon dan bertugas sebagai dokter. Dia awalnya sangat setia kepada Decepticon dan selalu berusaha memenangkan pertempuran melawan Autobot. Namun, dalam beberapa episode dari serial animasi Transformers Prime, Knockout secara tidak langsung membantu Autobot meskipun tidak secara langsung berkhianat kepada Decepticon. Pada awalnya, Knockout setia dan taat pada Megatron. Namun, seiring waktu, dia mulai merasa bosan dengan kehidupan yang selalu sama dan ingin merasakan hal yang baru. Pada saat yang sama, Knockout mulai merasa tidak nyaman dengan tindakan kejam Decepticon, terutama terhadap manusia dan Autobot yang tidak bersalah. Pertemuan Knockout dengan Autobot RC kemudian membuka matanya tentang sisi lain perang antara Decepticon dan Autobot. Dia mulai merasa bahwa tidak semua Autobot adalah musuh dan beberapa bahkan mungkin memiliki tujuan yang sama dengan Decepticon untuk melindungi umat manusia. Dalam satu episode, Knockout secara resmi mengkhianati faksi Decepticon untuk membantu Autobot. Dia melakukan ini karena dia melihat bahwa Autobot mungkin memiliki rencana yang lebih baik untuk kebaikan umat manusia dan bumi. Knockout kemudian membantu Autobot dalam beberapa kesempatan. Meskipun dia tidak sepenuhnya diterima oleh semua anggota Autobot karena masa lalunya sebagai Decepticon. Namun, Knockout juga sadar bahwa pilihan yang dia buat dapat berakibat fatal bagi dirinya. Dia tahu bahwa Megatron tidak akan memaafkan pengkhianatan dan kemungkinan besar akan memburunya. Meskipun demikian, Knockout tetap memilih untuk membantu Autobot karena dia merasa bahwa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dalam akhir serial, Knockout memutuskan untuk bergabung dengan Autobot dan membantu mereka dalam melawan Decepticon. Dia akhirnya menemukan kedamaian dalam memilih sisi yang benar dan membantu melindungi umat manusia dan bumi dari ancaman Decepticon. 2. Black Arachnia mengkhianati Maximal dan bergabung dengan Predacon. Black Arachnia adalah seorang karakter fiksi dalam serial televisi animasi Transformers Beast Wars. Dia awalnya adalah seorang Maximal yang menjadi terperangkap dalam materi genetik oleh kekuatan energon di planet yang mereka huni. Namun, setelah terpapar energon yang cukup lama, ia berubah menjadi seorang Predacon dengan tubuh laba-laba hitam yang kuat. Black Arachnia kemudian mengkhianati Maximals demi keuntungannya sendiri karena dia merasa bahwa dia tidak pernah benar-benar diterima sebagai bagian dari kelompok itu. Dia merasa bahwa sebagai seorang Predacon, dia memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuannya dan memperoleh kekuasaan daripada sebagai seorang Maximal. Selain itu, dia memiliki hubungan romantis dengan karakter Predacon bernama Tarantulas yang juga membujuknya untuk bergabung dengan pihak mereka. Dia akhirnya bergabung dengan Predacons dan menjadi salah satu dari mereka, meskipun kadang-kadang dia harus mempertimbangkan apakah keputusannya benar atau tidak. Meskipun ia memiliki kesetiaan yang samar-samar terhadap Maximals, namun keuntungannya sendiri selalu menjadi prioritas utama baginya. 1. Yang terakhir ada Dinobot mengkhianati Predacon dan bergabung dengan Maximals. Dinobot adalah salah satu karakter utama dalam serial animasi Transformers Beast Wars yang pertama kali ditayangkan pada tahun 1996. Ia adalah seorang Predacon yang bergabung dengan tim Maximals setelah mengkhianati rekan-rekannya. Pada awalnya, Dinobot adalah seorang Predacon yang setia pada Megatron, pemimpin Predacon. Namun, suatu ketika Dinobot merasa tidak puas dengan cara Megatron memimpin tim dan memutuskan untuk melakukan sebuah tantangan untuk menjadi pemimpin baru dengan cara menantang Megatron untuk bertarung 1 lawan 1. Megatron menerima tantangan itu dan memilih senjata Energon Sword sebagai senjatanya, sedangkan Dinobot memilih senjata yang sama. Sayangnya, Dinobot kalah dalam pertarungan tersebut dan sebagai konsekuensinya ia harus mengabdi pada Megatron sebagai bawahannya. Namun, Dinobot merasa malu karena kalah dalam pertarungan itu dan merasa bahwa ia telah kehilangan martabatnya sebagai prajurit. Akhirnya,
ia memutuskan untuk meninggalkan tim Predacon dan bergabung dengan tim Maximals. Dalam tim Maximals, Dinobot diterima dengan baik dan membuktikan dirinya sebagai seorang prajurit yang tangguh dan berdedikasi. Meskipun awalnya ada sedikit ketidakpercayaan dari beberapa anggota tim, Dinobot akhirnya diterima sebagai bagian dari tim dan bahkan menjadi salah satu anggota paling penting dalam pertempuran melawan Predacon. Dengan kemampuannya sebagai prajurit yang handal dan keberaniannya untuk mengambil keputusan yang sulit, Dinobot membantu tim Maximals memenangkan banyak pertempuran dan akhirnya membantu mereka memenangkan perang melawan Predacon. Ia juga sering menjadi sumber inspirasi bagi anggota tim lainnya dan dihormati sebagai seorang prajurit yang tangguh dan pemberani.